Shalom, selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Selamat pagi untuk adik-adik kelas besar, untuk kelas tunas remaja, dan untuk adik-adik Kamis Gembira. Salam buat semuanya. Halo. Berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pagi ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur padamu pada pagi hari ini Tuhan, karena Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami sebagai anak-anak-Mu, untuk kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami
mohon kehadiran Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik di rumah, hari ini adalah hari Minggu, hari Sabat atau hari perhentian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kenapa dikatakan hari perhentian? Ya, hari perhentian di mana kita harus berhenti dari segala aktivitas kita. Kita sudah bekerja selama 6 hari, jadi hari ini kita beristirahat. Kita mau beribadah kepada Tuhan karena Tuhan sudah tetapkan hari Minggu sebagai hari yang mulia, hari yang kudus untuk kita beribadah kepadanya. Karena itu adik-adik, mari dengan bersuka cita kita memuji Tuhan, kita menyanyikan hari ini harinya Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita menyanyikan satu pujian, Ku Dicipta Mulia. Dengan sikap berdoa, hanya satu.
kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan lagi untuk boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong waktu pembacaan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati kami semua, baik kakak yang menyampaikan maupun adik-adik yang mendengar. Tuhan berikan hikmat pengertian untuk kami. Biarlah kami bukan cuma hanya sekedar mendengar saja, tetapi sungguh kami boleh melakukannya. Tuhan menolong dan mengurapi kami semua. Roh Kudus Tuhan menolong kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh membaca, merenungkan, dan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Ada yang masih ingat cerita minggu lalu dari kakak-kakak sekolah minggu yang menyampaikan? Nah, kemarin adik-adik sudah belajar tentang bagaimana hari Sabat ya. Nah, hari ini kita akan mendalami, memperjelas lagi pelajaran tentang hari Sabat. Kakak mau tanya dulu sebelum kita lebih lanjut belajar tentang hari Sabat. Adik-adik pasti semuanya senang ya kalau sudah hari libur. Nah, dulu waktu masih sekolah tatap muka itu pasti akan menunggu-nunggu hari Sabtu dan hari Minggu, karena di hari itu biasanya kita tidak datang ke sekolah. Nah, kalau sekarang kan sekolahnya online, hampir sama ya, di rumah terus sepanjang minggu, jadi kadang-kadang hari Minggu tuh tidak terasa seperti hari libur. Nah, tapi kalau dulu kita menunggu-nunggu hari Sabtu dan hari Minggu karena hari yang khusus. Nah, apa saja yang kalian lakukan ketika hari libur? Apa? Bersantai gitu ya, main game, banyak yang seperti itu, atau banyak yang berpergian, pergi ke satu tempat tertentu yang biasanya tidak bisa dikunjungi di hari sekolah atau hari kerja biasa. Nah, adik-adik juga pasti punya pengalaman yang menyenangkan ya waktu libur, misalnya pengalaman khusus ketika mengunjungi satu tempat yang sangat spesial, misalnya mengunjungi tempat yang baru, tempat wisata, atau bertemu dengan orang-orang yang kerabat, saudara yang tidak pernah dikunjungi. Nah, biasanya kita punya pengalaman-pengalaman unik ketika hari libur. Nah, ya kan? Nah, tapi ada hari khusus di dalam Alkitab yang disebut dengan hari Sabat, yaitu juga suatu hari atau sebuah hari yang dikhususkan oleh Tuhan. Nah, khususnya bagaimana? Hari ini kita akan belajar bersama. Nah, adik-adik sudah paham bahwa hari Sabat itu biasanya hari Minggu, di mana kita datang ke gereja atau kita mengkhususkan hari untuk beribadah, gitu ya. Sebenarnya kita bisa beribadah di hari apapun, tapi hari Minggu itu hari yang spesial untuk kita beribadah. Nah, Tuhan membuat hari Sabat itu karena Tuhan punya tujuan khusus. Tuhan punya keinginan khusus supaya kita bisa benar-benar punya waktu yang spesial. Awalnya dari mana? Yang pertama, adik-adik masih ingat ya kisah tentang penciptaan? Ya, mungkin minggu lalu atau minggu-minggu yang sebelumnya sudah pernah belajar tentang penciptaan. Tuhan menciptakan seluruh dunia dan isinya itu selama berapa hari? Ya, selama 6 hari. Lalu kemudian di hari yang ke-7 Tuhan beristirahat, ya kan? Terus kemudian Tuhan juga mengumumkan hari yang khusus ini, hari Sabat ini, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka ada di padang belantara. Itu juga Tuhan mengkhususkan satu hari yang khusus, hari Sabat, hari spesial di mana mereka memiliki waktu khusus untuk beribadah. Nah, dari dua hal ini kita melihat bahwa Tuhan itu punya tujuan yang baik untuk umatnya. Maka itu kita tidak bisa sembarangan gitu ya, tidak bisa menyamakan hari-hari Sabat dengan hari-hari lain, karena ini hari yang dikhususkan Tuhan untuk beristirahat dan beribadah, melakukan ibadah secara khusus kepada Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar dari dua kisah, dua cerita yang ada di dalam Alkitab di Injil Markus. Dari dua cerita ini nanti kita akan lihat bahwa ternyata di kemudian hari begitu ya, ada banyak orang-orang yang mempersalahkan atau menyalahgunakan hari Sabat. Nah, kita mau belajar dari Kitab Markus pasal 2 ayat 23 sampai 28.
Nah, nanti di sini kita akan melihat yang namanya orang Farisi. Adik-adik pasti sudah pernah dengar ya, siapa sih orang Farisi itu? Siapa? Oh ya, tentu adik-adik sudah tahu, mereka adalah orang-orang yang sangat taat, memegang teguh aturan-aturan Taurat, tapi kadang-kadang mereka justru menyalahgunakannya. Nah, kita lihat bersama-sama ya, kita baca dari Markus 2 ayat 23 sampai 28. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Ayat yang ke-23, pada suatu kali pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan di hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Nah, pada pembacaan firman Tuhan ini kita melihat bahwa waktu itu murid-murid memetik bulir-bulir gandum karena sebuah alasan. Nah, ini alasannya adalah karena mereka kelaparan. Coba sekarang kita kalau sedang lapar, kita pasti cepet-cepet pengen makan ya. Jadi lapar itu kan nggak peduli hari ya, mau hari apapun kalau kita belum makan ya kita bisa lapar. Nah, maka ini adalah sebuah kebutuhan. Nah, tapi ketika murid-murid memenuhi kebutuhan mereka akan rasa lapar, mereka melakukan memetik bulir gandum yang dimana dianggap sebagai sebuah pekerjaan, mereka dikecam. Ya, jadi orang-orang Farisi menganggap hal itu tidak boleh dilakukan, karena kalau kamu memetik bulir gandum itu berarti kamu bekerja. Mereka berpikir seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan pemahaman yang benar terhadap mereka, terhadap bagaimana pekerjaan itu boleh atau tidak boleh dilakukan di hari Sabat. Nah, kita lihat di sini Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, bukan bertanya, memberikan sebuah pernyataan dulu. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, dalam teks ini dituliskan bahwa Sabat itu diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, sekarang coba kalau kita bayangkan mana yang lebih penting ketika tulisannya manusia diadakan untuk Sabat atau Sabat diadakan untuk manusia. Dalam kalimat yang pertama, manusia diadakan untuk Sabat, maka mana yang lebih penting? Nah, terus yang kedua, ketika kalimatnya Sabat diadakan untuk manusia, maka manusialah yang lebih penting. Nah, jadi dari dua kalimat ini kita bisa mempelajari mana sih yang benar-benar sesuai dengan kata-kata Tuhan Yesus, kata-kata firman Tuhan, untuk melihat mana yang lebih penting manusianya atau lebih penting hari Sabatnya. Jadi adik-adik harus melihat dari mempelajari lebih lagi di ayat 27 dan 28. Nah, di ayat yang ke-28 dituliskan di sana, jadi anak manusia juga adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi setelah tadi yang pertama manusia itu lebih penting gitu ya, artinya manusia itu lebih penting keberadaannya daripada hari Sabat begitu. Kenapa ya? Karena ada kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dikerjakan atau harus kegiatan-kegiatan yang memang harus dilakukan di hari Sabat. Nah, tapi pada intinya yang penting ketika melakukan pekerjaan itu atau melakukan kegiatan itu juga didasarkan oleh kasih kepada Tuhan. Kita mengingat Tuhan sebagai Tuhan kita. Nah, di sini tulis jadi anak manusia juga Tuhan atas hari Sabat. Maka apa yang difirmankan Tuhan di dalam bagian ini di ayat 28 itulah yang paling benar. Sehingga berarti kita bisa melihat bahwa apa yang dianggap oleh orang-orang
Farisi, itu berarti adalah sesuatu yang salah. Nah, kira-kira begitu. Nah, dari pembacaan yang bagian pertama ini, dari pelajaran tentang bagaimana murid-murid memetik gandum pada hari Sabat, kita bisa melihat bahwa nanti nih, misalnya di kehidupan sehari-hari, misalnya kita bilang bahwa hari Minggu adalah hari yang khusus dilakukan untuk bergereja, beribadah gitu ya, baik secara online maupun offline. Tapi nanti adik-adik juga mungkin akan ada kegiatan lain yang juga mungkin dilakukan di hari Minggu. Nah, ini adik-adik harus pintar-pintar juga mengatur. Yang penting ketika waktu kita beribadah, kita sungguh-sungguh beribadah. Nah, itu yang lebih penting. Jadi misalnya sakit, boleh nggak ke rumah sakit kalau hari Minggu? Ya boleh, namanya juga kita lagi sakit, dan nyawa itu juga harus lebih penting untuk diselamatkan. Jadi kita boleh melakukan pekerjaan apapun ketika itu menyangkut dengan nyawa, menyangkut dengan kebutuhan. Nah, yang paling penting memang hari Minggu dikhususkan untuk hari beribadah. Itu harus lebih penting dari kegiatan-kegiatan kita yang lainnya, misalnya main game, apalagi nonton film kartun. Biasanya hari Minggu kan banyak sekali tuh film-film. Nah, itu yang maksudnya harus dikesampingkan. Yang lebih penting adalah beribadah. Tapi ketika dikaitkan dengan hal-hal yang seperti memenuhi kebutuhan makan, minum, atau ketika kita sedang sakit, maka boleh ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, gitu ya adik-adik. Terus kemudian selanjutnya kita akan baca satu bagian lagi lanjutannya dari Markus pasal yang ketiga ayat 1 sampai ke 6. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu," dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Nah, dari pembacaan kita di Markus pasal yang ketiga ayat pertama sampai ke 6, kita melihat bahwa Tuhan Yesus juga melakukan sebuah pekerjaan. Jadi kalau tadi murid-muridnya melakukan pekerjaan memanen bulir gandum atau memetik bulir gandum yang gunanya untuk memuaskan rasa lapar mereka, yang di bagian selanjutnya kita melihat bahwa Tuhan Yesus melakukan menyembuhkan, gitu ya, menyembuhkan orang yang lumpuh sebelah di bagian tangannya. Ini juga sebuah kegiatan yang dianggap oleh orang Farisi itu sebuah pekerjaan yang sebenarnya tidak boleh dilakukan di hari Sabat. Itu anggapannya orang Farisi. Nah, tapi Tuhan Yesus ingin menunjukkan sesuatu kepada mereka. Jadi bukan cuma sekedar menyatakan bahwa tadi yang di ayat 27 dan 28 itu ya, bahwa Sabat itu lebih penting. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Nah, itu hanya sekedar disampaikan. Nah, tapi yang di bagian berikutnya Tuhan itu menunjukkan dengan sebuah seperti demonstrasi begitu ya. Jadi nggak cuma disampaikan saja, tapi ditunjukkan bahwa ketika itu kan di sinagoge sedang ada ibadah. Nah, tapi pada waktu itu ternyata yang datang bukan cuma orang-orang yang sungguh-sungguh ingin beribadah, tetapi banyak juga orang yang datang hanya sekedar untuk menunjukkan diri mereka, ya, dengan tujuan-tujuan yang lain, bukan tujuan untuk beribadah. Maka ketika itu Tuhan ingin membenahi pola pikir mereka. Tuhan ingin membuat mereka menjadi lebih memahami apa sih yang benar-benar sesungguhnya sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang mau diperbaiki oleh Tuhan Yesus. Jadi kemudian Tuhan Yesus itu meminta orang yang lumpuh tangannya sebelah itu tadi untuk maju ke depan, gitu ya. Untuk maju ke depan dan mengulurkan tangannya supaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia. Nah, Tuhan
menunjukkan ini di depan semua orang Farisi, sehingga orang Farisi juga jadi tahu bahwa Tuhan melakukan kegiatan penyembuhan. Nah, jadi orang-orang Farisi dengan sangat jelas melihat Tuhan Yesus melakukan hal itu. Nah, terus kemudian Tuhan itu tidak hanya menunjukkan itu saja, tetapi kemudian melontarkan pertanyaan. Ya, kalau tadi Tuhan melontarkan sebuah pernyataan tentang hari Sabat, sekarang Tuhan menanyakan sebuah pertanyaan yang penting untuk mereka. Tuhan bertanya, manakah yang diperbolehkan di hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Kemudian mana yang lebih baik, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Nah, ketika Tuhan menyelamatkan atau menyembuhkan orang sakit ini, ya, orang yang tangannya lumpuh sebelah itu, Tuhan sedang melakukan sebuah perbuatan yang tentu saja baik. Maka kalau dikontraskan dengan perbuatan jahat, tentu ini yang lebih baik. Maka di bagian ini Tuhan mau menunjukkan bahwa ketika yang dilakukan itu adalah perbuatan-perbuatan baik, menolong orang, menyelamatkan nyawa orang, meskipun itu dilakukan di hari Sabat, itu diperbolehkan atau itu boleh gitu. Jadi bukan cuman hanya boleh beribadah saja di hari Sabat. Nah, begitu. Kemudian yang kita lihat lagi, ketika Tuhan bertanya kepada mereka, apa yang terjadi dengan orang Farisi? Orang Farisi menjawab nggak pertanyaannya Tuhan Yesus? Jawab nggak? Ternyata tidak, karena mereka hanya diam. Nah, kalau mereka misalnya menjawab, oh nggak boleh disembuhkan, berarti mungkin orang itu bisa mati. Itu juga sebuah tindakan yang salah. Mereka sebenarnya sadar itu, tetapi mereka tidak mau bicara. Karena mereka tahu ketika mereka bicara, mereka menyetujui apa kata Tuhan Yesus. Dan orang Farisi sangat sombong, tidak mau mereka melakukan itu. Ya, nah karena itu di dalam ayat 5 kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu berduka cita. Kenapa sih Tuhan berduka cita? Nah, di sini dituliskan di ayat 5, ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekelilingnya. Nah, jadi di sini terlihat bahwa Tuhan Yesus itu bersedih atas perilaku, atas pemikiran dari orang-orang Farisi yang tidak mau benar-benar memahami firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka hanya memahami bahwa oh, kalau perintah keempat itu tulisannya ingat dan kuduskanlah hari Sabat, maka mereka bilang nggak boleh bekerja. Padahal ketika pekerjaannya baik, menyembuhkan orang, berhubungan dengan menyelamatkan orang, itu tentu saja sangat baik untuk dilakukan. Nah, itu yang menjadi kesedihan dan duka cita dari Tuhan Yesus. Nah, kemudian bagaimana dengan perasaan orang Farisi? Mereka juga sama, mereka juga marah. Karena di akhir ayat 6, mereka terus dituliskan di sini bahwa lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan Herodian untuk membunuh dia. Nah, jadi mereka juga tidak puas dengan kejadian hari itu, sehingga mereka di cerita selanjutnya nanti mungkin ada deh kalau baca lebih lanjut atau dengar cerita lebih lanjut di sana. Nanti ada cerita di mana orang-orang Farisi itu terus melakukan hal yang jahat kepada Tuhan, ya, bersekongkol untuk membunuh dia di pasal-pasal berikutnya. Nah, jadi dari cerita ini, ya, dari dua bagian cerita ini di Markus 2 dan di Markus 3 ini, kita bisa melihat bahwa yang terpenting di hari Sabat itu adalah Tuhan. Nah, Yesus itu dituliskan di sini adalah Tuhan di atas hari Sabat, maka Tuhanlah menjadi yang utama. Nah, kemudian hal yang kedua yang harus adik-adik ingat adalah Sabat dibuat untuk manusia. Tadi kalau kita mundur ke cerita sebelumnya, kita melihat bahwa latar belakangnya hari Sabat itu adalah ketika Tuhan beristirahat setelah menciptakan manusia, langit dan bumi dan manusia selama 6 hari. Di proses penciptaan, hari ke-7 Tuhan beristirahat. Terus kemudian ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ketika mereka di padang gurun, hari Sabat juga dibuat sebagai hari perhentian untuk beristirahat. Nah, di sini maksudnya Tuhan membuat hari Sabat gitu ya. Kalau kita hitung hari pertama sampai ke 6 tuh biasanya kita sekolah, kita bekerja, kita melakukan aktivitas. Nah, itu biasanya membuat tubuh kita menjadi capek, lelah gitu ya, lelah secara pikiran, lelah secara badan. Kemudian waktu kita untuk beribadah juga biasanya tidak
maksimal. Nah, maka Tuhan membuat hari Sabat, hari ketujuh, kita libur dari sekolah kita libur dari pekerjaan kita, supaya kita bisa lebih fokus, lebih konsentrasi untuk beribadah. Pikiran kita fresh, hati kita fresh, iman kita, rohani kita, kalau kita habis dengar firman Tuhan, kita beribadah, hati kita akan diperbaharui, sukacita kita akan diperbaharui, maka kita akan lebih fresh juga untuk melanjutkan minggu selanjutnya. Sekolahnya juga nanti lebih baik, pekerjaannya lebih baik, karena kita sudah disegarkan, kita sudah dikuatkan. Jadi lebih kepada itu tujuannya, itu yang harus kita ingat. Nah, tapi misalnya gini, Kak, gimana dong kalau misalnya tetap ada pekerjaan atau ada kegiatan sekolah yang terdesak sekali harus diselesaikan pada hari Sabat misalnya begitu. Nah, itu kembali kepada kita masing-masing, tapi yang penting, yang utama adalah proses ibadahnya sudah kita lakukan gitu ya. Kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah ibadah, kita sudah beristirahat. Jadi itu boleh dilakukan ketika ibadah dan istirahatnya juga sudah dilakukan. Nah, terus kemudian firman Tuhan hari ini juga mengajarkan kita untuk melakukan hal baik di hari Sabat. Nah, pertanyaannya untuk adik-adik semua, kebaikan apa sih yang bisa kita lakukan di hari Sabat? Nah, kita nggak harus seperti murid-murid ini bekerja gitu ya. Kalau ini kan memetik gandum sama seperti dengan mencari makanan gitu ya, atau menyembuhkan seperti Tuhan Yesus. Tidak seperti itu yang dimaksud. Bisa seperti itu, tapi tidak terbatas pada hal seperti itu. Tapi kita bisa membantu orang tua, mendengarkan cerita kakak dan adik, membuat mereka tersenyum gitu ya, bercerita. Terus kemudian kita bisa melakukan hal-hal lain yang sederhana, tapi itu bisa bermanfaat positif atau bisa menjadi sukacita, menjadi penghiburan buat orang-orang di sekitar kita. Gak usah jauh-jauh, bisa di keluarga sendiri, kakak adik sendiri, atau teman-teman terdekat kita. Nah, yang penting yang harus kita ingat, Tuhan membuat hari Sabat itu dengan tujuan yang baik. Nah, maka itu kita juga harus setiap hari Sabat ya kita juga melakukan hal-hal yang baik. Untuk siapa? Ya, untuk Tuhan yang adalah Tuhan hari Sabat gitu ya. Tuhan adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, ayat yang ke-28 itu yang paling penting. Ya, dari cerita ini kakak harap kita jadi lebih bisa memahami tentang hari Sabat. Misalnya kita sekarang sedang ibadah secara online, meskipun kita ibadahnya secara online, mendengarkan firman Tuhan secara online, menyanyi memuji Tuhan secara online, tapi kita juga sadar bahwa proses ini juga adalah benar-benar ibadah, bukan cuma sekadar menonton. Jadi kita bisa benar-benar fokus dan benar-benar bisa menghargai, menghormati firman Tuhan, menghormati ibadah, dan menghormati Tuhan Yesus sebagai Tuhan hari Sabat. Kakak rasa itu yang bisa kakak sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bahwa hari ini kami belajar lagi tentang hari Sabat. Ajar kami Bapa untuk menghormati hari Sabat. Ajar kami untuk menyediakan waktu untuk beristirahat dari rutinitas kami, sekolah kami, dari kegiatan-kegiatan kami, supaya kami boleh beristirahat dan kami boleh memfokuskan hari Minggu kami, hari Sabat kami untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk tidak sekedar mendengar firman, tetapi kami sungguh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk persembahannya bisa dikumpulkan. Nanti kalau papa atau mama ke gereja bisa dititip untuk dimasukkan di gereja. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang hari Sabat. Mari kita kuduskan hari Sabat yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan, supaya Tuhan kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan satu pujian, Tuhanku mau menyenangkanmu.
senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. 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 Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memimpin kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ajarlah kami untuk sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, sungguh-sungguh menguduskan hari Sabat yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati semua anak-anak-Mu yang ada di rumah, dan dalam apapun yang dikerjakan Tuhan selalu ada bersama-sama mereka. Terima kasih Bapa, berkati juga anak-anak kami untuk masa libur yang akan datang ini. Tuhan pelihara mereka, jaga lindungi, biar mereka terus ada di dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua sepanjang hari ini dalam apapun yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, berterima kasih. Ya, ibadah kita pada pagi ini sudah selesai. Selamat hari Minggu buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati.